atau si ibu ini. Nah, dipesan ibu ini ngerti pesan, nah kalau kamu pulang jangan pernah sesekali kamu itu ngelihat ke belakang ya Naya. Ingat pesan ibu, kalau sampai kamu ngelihat ke belakang pada saat kamu keluar dari desa ini, maka kamu itu nggak akan pernah bisa kembali. Nah, denger si ibu ini ngomong gini, Upil itu semua merinding banget, friends. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gimana friends, kabar kalian semua? Sehat semua kan? Gak ada yang sakit dan pastinya gak ada yang galau nih. Karena di sini bukan tempatnya tuh galau-galauan. Oke friends, kali ini gue akan melanjutkan cerita-cerita dari yang kemarin, dari part 1, cerita mendaki Gunung Merbabu. Sorry ya friends ya, akhir-akhir ini gue jarang upload banget karena emang banyak kegiatan yang harus gue penuhin di belakang ya. Jadi baru hari ini gue sebut upload. Dan gue bakal janji akan rajin-rajin lagi untuk upload di YouTube gue, friends. Oke, friends, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke, friends, lanjut dari part 2. Nah, jadi nih, si Ambon ini, friends, sama si Cacing ini tuh dia lagi nyari kayu ya, friends ya. Lagi nyari kayu. Nah, mereka berdua ini ngelihat, friends, atau ya, friends ya. Ada bayangan-bayangan yang dari tadi tuh sekelibatan ngelewat terus ya, friends ya. Lewat kanan, lewat kiri. Nah, mereka berdua nggak nih, friends. Nah, mungkin banyak banget ya suara di semak-semak serak gitu loh, friends. Kayak ada suara hewan. Nah, karena pada saat itu lumayan udah lama ya, friends ya. Mereka ini berpikiran bahwa ini hewan buas, friends. Entah apalah, macan gunung atau apa, entah monyet atau apa. Nah, mereka agak khawatir nih, friends, mereka berdua. Nah, setelah mereka lumayan banyak nih, friends, kumpulin kayu. Nah, mereka kayak ngerasa yang tadinya terang nih, friends, karena ada bulan ya. Bulan itu menerangi malam ya, friends. Nah, dia tuh ngerasa kayak posisi itu gelap banget, friends. Kayak ada sebuah yang menutupi terangnya rembulan ini, friends. Nah, singkat cerita dia ngelihat lah, friends lah, si Ambon ini ke atas, friends. Nah, ketika si Ambon ini ngelihat ke atas, betapa kagetnya si Ambon ini, friends. Si Ambon ini ngelihat sosok yang berbadan besar ya, friends ya, berbulu, itu sedang melihat ke arah bawah seperti ini, friends. Sedang melihat ke arah Cacing dan juga ke arah si Ambon ini. Nah, sontak si Ambon nge-freeze di situ, friends. Dia nggak bisa berkata apa-apa, mau teriak pun nggak bisa. Nah, akhirnya ya udah, dia cuma diem sambil merinding ngeliatin si genderuwo ini, friends ya, bisa dikatakan sosok ini. Nah, dan lucunya, friends, si Cacing ini dia ngompol di celana, friends. Si Cacing ini ngompol di celana, friends. Saking dia tegangnya banget ya, saking dia takutnya banget ya, karena baru pertama kali mungkin dia ngeliat sosok seperti ini, dia kencing di celana, friends. Nah, selang 5 menitan, akhirnya mereka berdua ini bisa bergerak, friends. Nah, sontak mereka lari lah, friends lah. Mereka lari tanpa membawa kayu bakar tersebut, friends. Nah, si Iza dan si Upil ini yang lagi masak itu heran, friends. Kenapa nih si Ambon sama si Cacing ini lari-larian? Ditanya, Ambon, Cing, kenapa sih lari-larian? Karang tolol ya kan? Harian katanya sih gitu, kurang lebih ya kan. Nah, akhirnya si Ambon ini cerita lah, friends lah, gini. Nah, akhirnya mereka berempat nih, friends, memutuskan untuk mengambil kayu, friends, karena pada saat itu posisinya dingin sekali dan juga angin lumayan kencang. Nah, mereka mencoba untuk menghangatkan diri, friends. Nah, sebenarnya di gunung itu, friends, yang paling berbahaya itu sebenarnya anginnya, friends, bukan cuaca yang ekstrim ya, atau yang dingin gitu. Nah, makanya ketika kita naik gunung itu diwajibkan untuk memakai atribut yang tebal ya, friends ya. Agar apa? Agar anginnya tidak masuk ke dalam tubuh kita, friends. Nah, sebenarnya di gunung itu yang berbahaya itu anginnya, friends, bukan cuaca dinginnya, friends. Nah, singkat cerita mereka lanjut lah nih, ngambil kayu yang sudah dikumpulkan oleh Cacing dan juga si Ambon ini. Nah, setibanya mereka sampai di tempat si Ambon dan si Cacing ini ngumpulin kayu, friends, atau mengumpulkan kayu. Nah, mereka ini nggak ngeliat apa-apa, friends. Sosok yang menyeramkan nggak ada, dan juga nggak ada hal-hal yang janggal lah, intinya biasa aja, kayak biasa aja. Nah, mungkin si Upil dan juga si Iza ini mengkategorikan bahwa si Ambon dan Cacing ini mungkin kelelahan, friends. Mereka berhalusinasi melihat sosok seperti itu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali setelah membawa kayu bakar tersebut. Nah, dikarenakan si Iza ini sudah matang dan juga si Upil udah matang pas masaknya, friends. Nah, mereka di situ makan bersama lah, friends ya. Lupa, friends, sebelum dia makan dia bikin api unggun dulu, friends, untuk menghangatkan diri. Nah, setelah bikin api unggun, mereka bikin perlindungan seperti ya perlindungan api lah, friends, agar
api ini tidak menjalar kemana-mana friends. Nah akhirnya setelah api sudah lumayan nyala, lumayan besar ya, mereka ini makan bersama di situ friends, sambil bercerita pengalaman, ya tentunya bercerita masa depan ya friends ya, menikmati suasana gunung, menikmati suasana alam yang sangat indah ini gitu loh friends. Nah di selang-selang mereka setelah makan bercerita, nah akhirnya mereka biasa lah friends, seperti pada umumnya mereka buat kopi. Setelah jadi itu kopi, mereka ngerokok lah friends di situ, ngerokok, berarti ngerokok sambil menikmati suasana dan juga bercerita friends. Nah nggak kerasa waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam friends, jam 10 malam, karena saking asiknya mereka ngobrol, karena ya seneng lah awalnya gitu loh friends ya, seneng banget. Nah nggak kerasa friends, waktu itu berlalu begitu cepat. Nah si Iza ini mutusin friends buat tidur di tenda friends, pas tidur duluan gitu loh. Jadi tenda lah, masih di luar akan tidur ya. Nah memutuskan untuk tidur duluan karena memang Iza ini nggak lumayan betah ya untuk dia kayak begadang seperti itu, nggak betah. Nah di situ masih ada Upil, Cacing dan juga si Ambon ini. Nah pas Iza ini balik friends, dia mau ke arah tenda karena kan gak lumayan jauh ya. Jadi apa yang mau di situ sekitar jarak 10 meteran. Nah sini tendanya friends. Nah setelah si Iza ini mau balik friends, si Iza ini ngelihat friends bahwa kan dia kan tendanya dua gini ya friends. Jadi satu tenda itu 2 orang. Nah dikasih terpal tengah gini. Nah di tengah-tengah terpal itu friends, kan pojok itu kan dia ngelihat kayak ada shelter di situ ya, ada shelternya. Nah dia ngelihat ada sosok perempuan sedang duduk friends, duduk dan juga duduk kayak gini dengan rambut yang panjang, pakaian serba putih, duduk di situ friends. Duduk, entah dia, pokoknya dia pandangannya tuh ke bawah. Entah si perempuan ini nangis atau seperti apa, nggak tahu ya. Karena Iza itu nggak terlalu deket lihatnya gitu dari jauh. Nah Iza itu lumayan merinding friends. Dia pikir ini orang atau enggak gitu loh. Satu, logika manusia aja friends ya. Kalau orang nggak mungkin nih dia pakai baju putihan begitu, apalagi cewek dengan rambut yang berantakan, terurai, pokoknya semraut lah friends rambutnya itu friends. Nah akhirnya si Iza ini bingung nih, dulu mau deg-degan nih, mau masuk tenda deg-degan. Nah setelah di dalam tenda juga deg-degan nih si Iza ini, dia bertanya-tanya sebenarnya apa itu ya kan, setan atau yang manusia biasa ya kan. Nah, bingung si Iza ini. Nah karena Iza ini udahlah nggak mau pusing gitu loh, nggak mau diambil pusing, akhirnya tidurlah si Iza ini friends. Nah tidur, posisi di situ masih ada Ambon, Cacing dan juga si Upil friends. Nah mereka masih tuh di situ bercanda riang, nyanyi nggak jelas, ngobrol-ngobrol ya kan. Nah akhirnya setelah larut malam jam 12-an mereka masuk nih friends, memutuskan untuk masuk ke tenda masing-masing. Nah jatahnya si Ambon ini sama si Cacing, dan si Iza sama si Upil friends. Nah mereka masuklah ke tenda. Nah akhirnya setelah sampai tenda mereka istirahat lah friends saat itu. Nah di selang-selang istirahatnya friends, nah si Upil ini nggak sengaja kebangun friends, karena si Upil ini dia ngerasa apa ya, ngerasa pengen kencing gitu loh friends. Udah kebelet banget ya kan, nggak bisa ditahan, akhirnya dia kebangun lah friends. Nah posisi bangun itu sekitaran mau summit lah, jam 3-an ya, mereka bangun itu jam 3-an. Nah akhirnya si Upil ini keluar friends, untuk buang air kecil friends si Upil ini. Nah keluar, Upil nyarilah friends lah tempat yang aman lah istilahnya buat dia buang air kecil ini. Nah aman, seperti kebiasaan orang Jawa pada saat itu kan pasti kan bilang permisi mbak, numpang kencing kan pasti gitu ya. Nah akhirnya Upil ngomong lah, berucap seperti itu. Nah akhirnya gak selang lama nih friends, si Upil ini kencing, dia tuh ngedenger suara gamelan ya friends ya, yang lumayan bagus banget itu friends, menghipnotis si Upil ini friends. Didengerin lah friends sambil kencing itu, serut ya kan, didengerin suara gamelan itu. Nah pas didengerin nih friends suara gamelan itu entah kenapa ya, si Upil ini ngerasa dia tuh malah mengikuti suara gamelan itu friends. Aneh kan. Nah akhirnya si Upil tiba-tiba mengikuti nih friends suara gamelan itu. Si Upil ini masuk dalam hutan, pokoknya masuk. Nah selang gak lama akhirnya Upil ini sampai friends, sampai di sebuah desa ya friends ya, yang bisa dikatakan desa ini friends itu kayak desa zaman dulu ya friends ya, masih banyak pohon bambunya, terus juga rumah-rumahnya belum jadi dari beton, masih dari bambu, dari kayu gitu loh friends. Nah di tengah-tengah pedesaan ini friends itu ada sebuah panggung atau acara ya friends ya, sebuah panggung atau acara itu gamelan friends, sinden atau gamelan saya nggak paham ya friends ya. Nah di situ sedang memukul-mukul gamelan ini friends. Nah akhirnya Upil ikutlah friends, bergabung sama warga-warga sekitar situ. Nah Upil ini tersirat karena bagus banget ya kan suara gamelannya, pokoknya suara itu
enak banget. Dia belum pernah dengar sama sekali sebelumnya gitu loh suara gamelan nih kayak gini. Gak lama dia ngeliat sekitar 10 menitan lah friends, dia terpukau. Nah tiba-tiba ada anak kecil nih friends yang narik-narik tangannya si Upil ini, ditarik ke tangannya Upil gitu. Si Upil ini kaget, dikira kenapa. Nah ternyata pas dia noleh itu sosok anak kecil friends. Ya nggak sosok sih, bentuknya itu nggak menyerang sama sekali, tapi emang bentuknya manusia biasa gitu loh. Nah akhirnya si Upil ini jongkok. Pikirannya si Upil, mungkin si anak kecil ini dia tuh mau minta tolong kali ya, mau minta tolong atau mau minta bantuan apa gitu loh. Nah jongkok lah si Upil, ditanyain sama si Upil, Dek kenapa, kamu mau kenapa, mau apa gitu, mau minta tolong apa atau apa, Dek saya bisa bantu, kata Upil kan gitu. Nah nggak sang lama dia tuh nggak ngomong friend, cuman nunjuk apa sih, nggak jelas gitu loh, nunjuk gak jelas. Upil bingung dong otomatis, karena tidak ada maksud tujuan yang dimaksud gitu, tunjuk nggak jelas doang. Nah akhirnya gak lama ibu dari anak itu friend itu datang. Nah datang, kira di situ Upil bilang lah bahwa tadi saya lagi nonton ini gini saya ditek-tekin bu sama anak kecil ini gini saya kira tuh mau minta bantuan atau apa. Nah si ibu ini tersenyum friends, tersenyum dan bilang makasih lah, intinya terima kasih anak gitu intinya. Nah akhirnya mungkin karena si ibu ini ngelihat kerendahan hati si Upil ini ya friends ya. Nah akhirnya si ibu ini ngajak lah si Upil ini untuk singgah ke rumahnya sebentar gitu loh, singgah ke rumahnya sebentar. Nah setelah itu Upil mengiyakan omongan si ibu-ibu tersebut, ibu dari anak yang tadi si Upil ini mau ajak ngomong gitu loh. Nah setelah mengiyakan ajakan si ibu ini, si Upil ini friends dipersilakan duduk tuh friends. Itu sudah banyak makanan, pokoknya ada makan kering yang disajikan dan juga ada makan basah yang sudah dimakan gitu loh friends. Nah akhirnya dibuatkanlah teh sama si ibu ini friends. Nah tapi yang anehnya friends, di situ tuh Upil ngerasa perutnya keroncongan banget ya. Jadi perutnya tuh ngerasa keroncongan banget gitu loh. Dan juga tenggorokannya tuh rasanya kering banget gitu loh friends. Rasanya ini kering banget. Nah heran dari situ. Nah ketika Upil itu udah megang gelas friends. Nah untung nih friends, Upil itu udah megang gelas, dia keinget nih kata-kata si mbahnya si Upil ini bahwa kalau ketika kamu di gunung, jangan sesekali kamu meminum atau memakan pemberian orang lain atau orang asing yang nggak kamu kenal sama sekali. Bisa jadi itu bukan manusia. Nah, sontak setelah Upil ini keingat pesan mbahnya itu, friend, dia langsung dek gitu, dek, seakan-akan dia langsung jantungnya itu berdebar kencang ya, dek 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 dek. Nah, si ibu ini bilang, intinya suruh diminum gitu loh friends, suruh diminum juga sih makan. Kalau nggak dimakan dan juga nggak diminum, si Upil ini nggak boleh pulang friends. Nah, Upil bingung dong friends, gimana ini kan? Dan dia beralibi bahwa beralasan saya itu udah kenyang bu dan juga saya nggak haus. Tapi tetap friends kekeh nih si ibu-ibu ini suruh minum si Upil nih, suruh diminum lah si tehnya tersebut. Nah akhirnya Upil ya gimana ya, speak nggak minum gitu loh friends. Nah ketika ibunya itu kembali ke belakang, mungkin dia mengambil sesuatu atau apa ya kan, menyiapkan makanan ya kan. Upil ini ngeliat nih friends, karena pada situ kan kursi rotan ya, apa kursi bambu gitu loh friends. Nah di pojokan itu ada space ya friends ya, space yang nggak terlalu kelihatan mata gitu loh. Nah dibuanglah ke situ airnya sama si Upil ini friends, dibuang. Setelah dibuang otomatis kan habis tuh gelasnya kan, nggak tersisa ya kan, tersisa paling sedikit gitu lah. Ibu nih akhirnya kembali lagi nih. Nah akhirnya alah udah diminum tuh gitu akhirnya. Nah, Upil mengiyakan. Nah ngobrol bersingkat tadi situ friends, tapi nggak terlalu panjang juga dan juga nggak terlalu lama yang ngobrol, cuma disingkat-singkat aja, sebatas ngobrol lah. Akhirnya Upil ini tanya nama desa tersebut gitu loh friends. Nah ibu ini menjawab desa Kalongkono gitu. Nah, desa Kalongkono ini, friends, seingat Upil dan juga setahu Upil, dia nggak pernah dengar nama desa tersebut. Padahal dia pribumi asli Magelang situ ya, friends ya. Dia nggak pernah dengar desa Kalongkono ini, friends. Nah, mungkin dia agak heran juga ya kan, karena emang di gunung kok ada desa, apalagi ada pos 3 ya kan, buat dia istirahat kok ada desa di atas gunung kayak gini. Oke lah, mungkin kalau zaman dulu itu lazim aja ya masih ada desa di atas gunung, tapi udah lumayan modern zamannya kan. Tapi Upil nggak mau pikir panjang dan juga nggak mau negatif juga, pikirannya dia positif thinking nih friends. Nah akhirnya kembali lagi lah friends
ke si Ambon, Cacing, dan juga si Iza ini. Nah, mereka kebangun subuh-subuh friends. Nah, ingat mereka mau summit, akhirnya mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, setelah mereka sholat subuh berjamaah, itu ingat banget friends, langsung ingat bahwa kok Upil ini nggak ikut sholat jamaah. Taunya si Upil ini masih tidur friends, masih tidur di dalam tenda. Nah, disamperin dong sama si Iza ini friends, karena emang dia bangun juga nggak ya friends, ada Upil di situ. Nah, pas dicek sama si Iza, nggak ada sama sekali batang hidungnya si Upil ini friends, nggak ada sama sekali batang hidungnya si Upil. Nah, akhirnya bingung di situ, kemana nih si Upil, ditungguin setengah jam nggak ada, 1 jam nggak ada, hampir mau sampai jam 5-an itu nggak ada sama sekali, tanda si hidungnya Upil ini nggak ada. Nah, akhirnya bingung dong. Mereka bertiga ini bingung, beradu argumen lah mereka bertiga ini, bahwasanya si Upil ini apakah dia summit sendirian, tapi nggak mungkin ya kan, nggak logika juga dia mau summit ninggalin kita gitu loh. Nah, tapi Ambon ini mencoba friends, dia berpikiran positif ya kan, akhirnya mereka nih nusulin ke puncak friends, puncak Gunung Merbabu. Nah, akhirnya mereka berangkat lah friends. Di sepanjang jalan itu mereka itu nggak nemuin apa ya, tanda-tanda adanya si sosok Upil ini friends, nggak tahu dari mana dia. Nah, mereka naik terus. Nah, singkat cerita dia nyampe nih belum sampai puncak ya friends ya, mereka nyampe di hampir mau puncak ya gitu loh friends, jadi kayak di lereng lah mungkin ya. Nah, mereka sampai di situ. Nah, di situ ada yang buka tenda friends, di atas itu ada yang buka tenda, cewek sama cowok. Nah, akhirnya mereka tanya lah, karena kebetulan di situ lagi pada ngopi ya. Nah, tanya lah mereka, si Upil, Iza sama Cacing ini juga tanya, dikasih tahu lah ciri-cirinya kayak gini, sama ditunjukin fotonya juga. Nah, tapi mereka berdua ini friends, pendaki yang buka tenda di situ tuh dia nggak ngerasa ya ada orang lewat seperti yang ditunjukkan ciri-ciri si Ambon sama juga si Cacing ini. Jadi Upil ini nggak ngelihat sama sekali ya, si orang ini nggak ngeliat Upil ini naik ke puncak tersebut gitu loh friends. Nah, singkat cerita makin bingung nih mereka bertiga ya kan, makin bingung dan juga ada panik ya, ini kemana ini si Upil ya kan. Nah, akhirnya ya udahlah, dia nggak mau berpikir negatif, menujulah mereka ke puncak friends, ke puncak Gunung Merbabu. Nah, sesampainya mereka di puncak, dia tuh nggak ngelihat sama sekali friends tanda-tanda adanya Upil gitu. Dan tapi mereka nggak apa-apa lah, akhirnya mereka break di situ istirahat, karena mereka bawa kompor juga ya friends ya. Akhirnya mereka bikin kopi di situ friends, mereka bikin kopi dan gak sengaja nih friends, karena emang dasarnya si Iza dan juga si Cacing iseng ya friends ya, dia tuh ngelihat tenda friends di atas puncak Gunung Merbabu ini friends. Nah, setelah dia ngelihat tenda, kok aneh. Jadi tenda ini friends, posisinya nih, posisi tenda tersebut itu miring banget ya friends ya. Jadi posisi miring gini ya, di situ ada tenda friends, nggak tahu tenda siapa. Mereka berdua ini mikir, ini pendaki nggak mungkin, apa ini emang orang yang jaga sini atau gimana. Karena mereka penasaran juga, iseng disamperin sama friends. Nah, ketika disamperin, itu tiba-tiba ada yang keluar dari tenda tersebut friends. Nah, ternyata orang yang ada di tenda itu adalah bisa dikatakan ODGJ ya friends ya, orang dalam gangguan jiwa, emang dia tuh tinggal di situ friends. Nah, dan sempat cerita ini ya friends, cerita berapa kali orang ini sempat dibawa turun nih friends, dibawa turun tapi pasti naik lagi gitu. Nah, akhirnya mungkin warga udah capek atau bagaimana ya friends ya, akhirnya dibiarin lah mungkin. Tapi saat ini saya nggak tahu keadaannya masih apa enggak ya, atau mungkin udah diurus apa di itu oleh warga atau bagaimana, oleh Kamsis itu ya kan, dipindahin ke bawah atau bagaimana ya. Nah, akhirnya setelah mereka keluar, tiba-tiba orang ini keluar friends, mereka turun ngelihat, ngecek, keluar. Kaget dong mereka dengan penampilan orang ini yang lumayan kotor juga ya friends ya. Udah keluar, tiba-tiba dia minta friends, dia minta rokok. Mas, aku mau minta rokoknya boleh gak? Itu. Nah, dikasih dong sama si Iza ini, kasih rokoknya. Nah, di situ mereka berempat ini friends, itu tiba duduk friends, duduk ya, walaupun yang orang ODGJ ini nggak ngomong sepatah kata pun ya, mereka cuma duduk doang menikmati suasana puncak Gunung Merbabu pada saat itu friends. Nah, udah kayak orang ODGJ berempat ya kan, mainnya sama ODGJ. Nah, akhirnya setelah mereka ini lumayan menghabiskan waktu lama yang menunggu Upil, itu nggak ada sama sekali tanda adanya Upil lewat situ ataupun stand di situ, yang nggak ada sama sekali. Nah, nggak lama setelah lebih dari 1 jaman lah mereka nunggu ini. Nah, yang orang orgil ini friends, dia turun duluan, lumayan cepat dia turun tuh, lari tuh friends, lari. Nah, setelah lari akhirnya Upil bingung nih friends, dia memutuskan untuk ke puncak yang satunya, apa dia mau turun aja nih.
Nah tapi firasat si Cacing dan juga si Iza ini nggak mungkin nih si Upil ini ke puncak yang satunya friends. Pasti dia entah kemana ya kan, nggak tahu. Nah setelah berunding di situ, mereka bertiga memutuskan untuk stay lagi friends selama 1 malam di Gunung Merbabu itu friends. Akhirnya mereka turun lah friends lah. Mereka turun ya lumayan lama lah di mereka turun nih. Di mereka turun tuh sekitar jam 11-an. Nah sampai di tenda itu sekitar jam 1-an atau setengah 2-an lah gitu. Nah di tengah-tengah perjalanan dia tuh ngelihat friends tadi ODGJ ini dia tuh nenteng kresek ya friends, atau plastik nih. Plastik di dalamnya itu friends, itu udah ada makanan karena emang transparan ya pasti plastiknya ini, jadi bisa ngelihat gitu ada makanan dan juga ada rokok 1 bungkus. Nah mereka ini agak curiga nih friends, mereka bertiga ini kok makanannya persis sama kayak makanan kita ini bre, dan juga rokoknya juga sama ini, apakah dia ngambil rokok kita nih, nggak tahu juga ya kan. Akhirnya singkat cerita mereka memutuskan untuk turun nih friends, mereka memutuskan untuk turun. Nah setelah mereka turun friends, itu bener banget friends, itu makanan yang tadinya buat stok ya friends, itu diambil beberapa diambil sama si orang ini friends. Makanan dan juga rokok 1 bungkus itu diambil friends sama mereka, dan alhamdulillahnya nggak diambil semua gitu friends, masih ada sisa rokok 3 bungkus sama makanan beberapa lah. Nah gitu, dan paling nyebelinnya lagi ya, itu uang 50.000 itu hilang friends di situ. Padahal itu sisa satu-satunya uang punya si Iza ini friends, 50.000 doang. Tapi nggak apa-apa lah, mereka mengikhlaskan. Tapi nggak juga seuzon juga, mungkin bisa diambil hewan atau diambil siapa aja gitu loh. Makanya nggak apa-apa lah, mungkin si orang ini kelaparan di atas ya kan, karena emang nggak bawa logistik sama sekali, udah nggak mereka kasihkan buat sedekah gitu loh friends. Nah setelah itu mereka menunggu nih friends, mereka sempat bingung juga, dia mau ngelapor ke bawah, takutnya apa ya, bikin panik pihak keluarganya si Upil gitu loh friends. Akhirnya memutuskan untuk stay di situ selama 1 hari, agar ditunggu dulu nih 1 hari si Upil nongol apa enggak. Kalau nggak nongol ya udah kita memutuskan untuk turun. Nah singkat cerita kita kembali lagi nih ke Upil friends, mereka kembali lagi ke Upil. Nah si Upil ini friends, itu dia memohon untuk pamitan friends. Pertamanya nggak boleh nih friends, si Upil ini suruh stay di sini dulu atau nginep di sini dulu. Upil ini nggak mau friends, dia mau pulang. Nah kira diperbolehkan lah sama si pemilik rumah ini atau si ibu-ibu ini. Nah dipesan, ibu ini nitip pesan, nah kalau kamu pulang jangan pernah sesekali kamu itu ngelihat ke belakang ya Naya. Ingat pesan ibu, kalau sampai kamu ngelihat ke belakang pada saat kamu keluar dari desa ini, maka kamu itu nggak akan pernah bisa kembali. Nah, denger si ibu ini ngomong gini, Upil itu semua merinding banget friends, merinding sih tiga friends si Upil ini friends, merinding banget ya kan si Upil ini. Denger si ibu ini bilang kayak gini. Nah akhirnya ya udahlah, tambah pikir panjang, memang lumayan panik si Upil ini, langsung keluar lah dari rumah tersebut. Tapi posisi acara itu belum selesai ya friends, masih ada gamelan, suara gamelan di situ masih lumayan ramai warga. Tapi warganya itu yang aneh, itu cuma diem doang kayak gini, dia berarti nggak ada goyang kaki, kayak nggak ada yang noleh kayak, cuma dia fokus sama depan doang, sama panggung gamelan itu friends. Ya udah, kira Upil ini memutuskan untuk kembali ke tenda friends. Nah setelah si Upil ini lumayan udah keluar dari desa tersebut, itu kayak ada sesuatu yang pengen narik dia buat ngeliat ke belakang nih friends. Nah tapi ditahan akhirnya Upil mempercepat lajunya. Nah sampailah si Upil ini ke tenda friends. Kebetulan pada saat malam itu ya jam 12-an gitu friends, Upil itu nggak nyadar sama sekali, hari nggak nyadar, jam nggak nyadar. Ketemulah sama si Ambon dan juga si Cacing dan Iza ini, dia lagi bakar-bakar. Kaget dong si Iza dan juga si Ambon, Upil ini kaget dong, kaget jelas lah, kaget ditanyain friends detail-detailnya sama si Iza sama si Upil ini friends. Oh, ini lu kemana aja Pil? Gue cariin dari tadi lu gak ada. Ibaratnya Upil ini cuma bilang bahwa dia tuh nyasar ke sesuatu desa gitu loh friends. Dia nyeritain kronologinya kencing. Abis itu dia ngelihat ada desa di situ, terus dia ngelihat gamelan, akhirnya disuruh mampir lah sama kami situ, warga situ gitu loh. Nah akhirnya kaget tuh di situ Ambon. Dia mulai nih ada banyak hal yang janggal nih. Setelah si Ambon ini kejadian itu, ya udahlah mereka berempat ini memutuskan untuk istirahat karena emang udah chaos banget keadaannya friends ya. Mereka berempat ini memutuskan untuk istirahat friends. Nah setelah mereka berempat ini istirahat, akhirnya pagi tiba dong friends. Mereka itu agak kesiangan, bangun jam 5-an lah friends. Nah setelah itu si Upil ini ngajak friends untuk summit. Nah
si Ambon, dan juga cacing ini, dia tuh nolak friends, nolak. Tapi mereka bertiga ini nggak ngasih tahu alasannya apa. Nah, karena pas di awal mereka bertemu ini kan cuma tanya doang ya, cuma tanya dari mana aja si Upil ini. Nah, Ambon udah tahu nih bahwa ada suatu hal yang janggal. Ya udah dia nggak mau kasih alasan, dia nggak mau naik ke summit. Dia ngomong, istilahnya kalau lu mau naik ke summit duluan aja Pil, lu nggak mau kamu turun gitu. Nah, karena Upil ini emang ya udahlah, masa gue sendirian udah gak enak juga, nggak seru gitu loh. Nah, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk turun ya, walaupun si Upil ini agak ngambek gitu loh friends, agak ngambek juga si Upil ini. Turunlah mereka berempat friends. Nah, setibanya di base camp, mereka pesan kopi lah friends di base camp tersebut, karena kan banyak ya ada jajan juga. Pesan kopi lah di situ, pesan kopi sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di sini friends baru terungkap bahwasannya si Upil ini masuk ke lereng merbabu friends, atau lereng siluman merbabu ya friends. Itu lumayan serem banget ya friends ya. Nah, ceritain lah si Upil ini, ceritain detail-detailnya bahwasannya dia si Upil ini bisa sampai ke dalam desa tersebut. Diceritain apa jangan lebar gini, awal dia kencing, habis itu dia ngedenger suara gamelan, tak kenapa kayak dia tuh kebawa ngikutin gamelan tersebut gitu loh friends. Nah, habis itu Ambon cerita lah bahwasanya si Upil udah hilang selama 1 hari, nggak ada sama ketandanya Upil ini. Pilihan gue udah nyampe Pil ke summit Pil, gue tuh udah nyampe ke puncak Pil, gue udah nyari lu kemana-mana sampai gue ketemu ODGJ-nya sih itu nggak ada lu sama sekali. Udah gue cari, kenapa gue nggak mau ke summit, karena emang gue udah ngerasa nggak enak aja, makanya gue ngajak turun ke situ. Nah, dari situlah friends si Upil ini mengerti keadaan bahwasanya kenapa pas si Upil ini ngajak ke summit, naik ke puncak, mereka bertiga ini menolak friends. Nah, akhirnya mereka cerita situ, nggak lama mereka balik lah friends. Setelah balik sekitar jam 11 sana balik. Setelah mereka balik, ngumpul-ngumpul dulu nih friends di rumahnya si Ambon ini, ngumpul-ngumpul bercerita. Nah, sejak saat itu friends si Upil ini kalau mau naik ke merbabu itu rada mikir-mikir juga ya friends. Dan pada saat itu sampai sekarang juga mungkin ya si Upil ini jadi ada rasa trauma juga ya friends, sedikit ya friends ya. Jadi kalau ada yang mau ngajak gunung, dia selalu kepikiran tentang hal seperti itu gitu friends. Kenapa? Kan dia tuh alhamdulillah banget nggak hilang gitu loh friends, ataupun masih selamat gitu loh, masih bisa pulang dengan selamat lah misalnya gitu. Coba aja kalau Upil ini meminum atau memakan makanan yang dihidangkan, coba apakah masih ada sampai sekarang. Nah, jadi gitu friends ceritanya. Thank you friends yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf ya friends ya. Nah, buat kalian nih yang mau ngirim cerita horornya, bisa langsung kirimin ke Gmail bawah ini ya friends ya, di bawah ini. Nah, oke. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.